Jadi memang adegan itu sulit nggak sih, Beb? Oh, coba diulang nanyanya gimana tadi? Diulang. Itu susah nggak sih, Beb? Kalau itu kan pertama kali buat aku. Beda, kalau Ali kan berapa kali. Tapi itu nggak child grooming ya? Ya cuman behind the scene-nya pastinya kita ada rehearsalnya dulu. Ya balik lagi aku pertama kali jadi aku nggak tahu harus gimana dan ikutin apa yang disuruh lah dan ya jadi akhirnya. Jadi sebenarnya adegan Tumi tadi tuh itu begini doang. Kita cuma gini duduk. Percaya nggak sih? Jangan percaya, Iya, percaya. Gitu doang. Ya nih, kalau mau tahu lebih nonton di NDTV sama Netflix. Tapi semoga tayangan hari ini membuat kita fresh kembali. Tepuk tangan lo buat kita semua. Tanggapan dari sekarang yang apa yang kita lihat di depan bahwa kita bareng-bareng berhasil menambah platform kembali, bahwa diberi kepercayaannya kita untuk bisa berada di Netflix. Yang pasti gak mudah untuk di sana karena awal dari kita semua pertama kali membuat project ini dari awal itu memang hanya kita harus total, kita harus membuat hal yang bagus dan itu yang Ali lakukan dan Pak Saiful dan Pak Warid, begitu juga Pak Manos. Dan alhamdulillah gak disangka bahwa apa yang kita sekarang ingin project jalani ini bisa berada di MD dan juga di Netflix. Paling kalau dari Ali di sana. Tepuk tangan buat Ali yang pasti nih dengan kolaborasi dari cast-nya, dari creator, dari Bapak Manos Pujabi juga, yang arti ini kualitasnya udah nggak diragukan lagi antara MDTV dan juga Netflix dan juga Pendidikan Dini Gensi. Tepuk tangan teman-teman semua. Oke, sekarang ke Dini atau Richelle. Halo Dini. Ini enaknya kalau di sini manggilnya Richelle atau Dini? Bebas ya? Bebas. Oke. Kalau tanggapan dari Richelle sendiri gimana nih? Akhirnya kan ini bisa ditonton sama semua orang, gak cuma di Indonesia aja karena ada platform Netflix bisa ditonton dari global juga. Gimana tanggapan dari Richelle? Ini pastinya menjadi experience yang tak akan pernah dilupakan untuk aku yang karirnya belum sepanjang cast-cast di sini seperti Bapak Fadli, Ali. Awal ekspektasi kita membuat sinetron, ternyata kita membuat sesuatu yang baru, bagus, dan aku sendiri sangat amat excited untuk kedepannya sih. Saya juga excited banget sih, pengen lihat nanti kayak gimana, karena kalau saya sebagai milenial gitu ya, bukan Gen Z, agak jauh kayaknya sama adik-adik yang di belakang ya. Zaman dulu juga suka nonton gitu kan, jadi bisa buat nostalgia juga. Sekarang kita ke creators. Pengen nanya nih sama Bapak Saiful dan juga Bapak Warid, ini dengan adanya, ini rebutan nih, mau siapa dulu nih? Mau siapa dulu? Yang tua dulu. Yang tua yang mana ya? Alhamdulillah. Ini lebih ke kembar sih, kalau yang tua yang mana saya nggak paham nih Pak. Oke, dengan adanya kolaborasi MDTV dan Netflix, artinya kan jangkauan penonton juga luas, beragam gitu. Nah, tanggapan Bapak gimana? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hari ini kita duduk bersama, terima kasih Pak Manos yang telah memberikan kesempatan kita tayang di MDTV dan Netflix. Ini suatu kebahagiaan buat kita semua karena alhamdulillah hasil karya dari perfilman kita terus meningkat. Dan ini semua dari motivasi Pak Manos, semua mesti bikin bagus. Karena dengan hasilnya bagus, maka outputnya pun akan menjadi bagus. Dan ini insya Allah menjadi tayangan Netflix yang sangat diidolakan sama seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih. Dan dunia. Ini pokoknya semua yang di sini kalau bicara wajib mendownload Netflix dan wajib menonton tanggal. Generasi sebelumnya mau nonton juga bisa juga ya Bapak ya. Selanjutnya silakan. Cukup. Yakin nih? Yakin. Oke, sekarang dari Mas Fatih mungkin singkat.
pesan untuk teman-teman atau penonton yang di rumah atau tanggapannya seperti apa? Nanti urut satu-satu ya, jadi harus menyiapkan kata-kata yang di belakang nih. Oke, sebelumnya terima kasih banyak kesempatannya yang diberikan oleh Pak Manoj kepada saya, mempercayakan saya untuk bisa main sini melalui Pak Saiful dan juga Pak Warid. Senang banget saya bisa bergabung. Yang pertama, sedikit surprise buat saya, karena memang kita awalnya cuma mau tayang di MDTV. Ternyata secara gambar bagus, Pak Manoj bilang ini bisa masuk ke Netflix. Wah, teman-teman kita berdoa aja, ya Allah mudah-mudahan benar. Ternyata terjadi, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong. Yang kedua, mungkin dari segi cerita saya senang banget. Maksudnya ini tontonan bukan cuma tontonan aja yang hanya menghibur, tapi juga di sini ada tuntunan yang perlu kita lihat, bahwa kita sebagai orang tua harus aware kepada anak kita, harus peduli kepada anak kita, terutama anak remaja zaman sekarang ini yang mungkin hidupnya itu jauh lebih gampang daripada kita zaman dulu. Kalau mau lihat sesuatu yang mohon maaf dalam tanda kutip dan tidak baik, zaman dulu kita harus ngumpet-ngumpet di mana, belinya susah. Tapi zaman sekarang dengan handphone ini bisa mereka melihat semuanya, dan ini yang bisa membahayakan mereka nanti ke depannya. Mudah-mudahan dengan adanya pernikahan dini ini, teman-teman juga Gen Z ini bisa melihat bahwa begitu hancurnya orang tua perasaannya, rumah tangganya yang semula harmonis, tiba-tiba rumah tangganya jadi berantakan, seolah-olah nggak tahu harus bagaimana. Anaknya yang masih belia ternyata hamil. Siapa itu ngambil? Lu. Iya. Jadi sampai saya harus stres, sampai kumis nggak cukur sampai sekarang. Permintaan Pak Saiful tapi bagus banget memang, dan ini ceritanya bagus, maksudnya bisa jadi tuntunan juga. Jadi saya senang ini bukan hanya tontonan buat saya, tapi insya Allah bisa jadi tuntunan juga buat semua yang nonton, supaya hal yang ada di TV ini atau yang ditayangkan di Netflix ini dan juga di MBTV dan MD Now ini bisa jadi pelajaran buat semuanya untuk berhati-hati dalam bertindak. Itu aja sih dari saya. Terima kasih sekali lagi kesempatannya. Tepuk tangan buat MDTV, Netflix dan juga MD Now. Thank you. Terima kasih. Selanjutnya silakan. Oh my god. Oh my god. Pertama juga seperti Kak Fadli mau berterima kasih. Kenapa sih kamu ikut-ikutan? Aku kan milenial menuju Gen Z, jadi boleh dong ikut-ikutan. Oke, jadi aku terima kasih juga sama Pak Manoj, Pak Warid, Pak Saiful atas juga kesempatannya bisa masuk ke pernikahan dini Gen Z gitu. Kan aku juga jujur-jujuran ini aku masuknya sangat tiba-tiba ya. Jadi dari cuma dikasih tahu nih untuk sinetron gitu tadi awalnya. Jadi nggak berpikir untuk sejauh itu bisa masuk sampai Netflix, sampai yang kayak itu kan Netflix ada global wide gitu. Jadi sedikit kaget. Jadi pas juga syuting itu aku, Ali, Pak Saiful dan banyak juga tim kru itu bener-bener yang setiap cast-nya juga setiap perannya itu dikuliknya tuh abis-abisan. Dan aku awalnya tuh tadi bingung kenapa hampir dikulik abis-abisan seperti itu gitu loh. Ternyata ini buat Netflix, dan itu waktu aku denger seperti Bagus. Saya cuma mau bikin bagus. Akhirnya ngomong juga Akhirnya ya. ngomong. Akhirnya ngomong kepancing. emang harus dipancing. Takutnya nanti iya, takutnya nanti disangkanya saya udah tahu, tapi saya nggak tahu sama sekali. Nah, Pak Manoj aja nggak tahu. Saya cuma pengen bikin bagus, bikin bener. Tapi emang bagus banget Pak. Mau gimana? Alhamdulillah. Ya, boleh nggak usah berantem tapi ya, nggak usah berantem ya. Sampai emosi ya. Pak Guru boleh minta tolong, Pak Guru boleh dipisahin Pak Guru. Oke, ada lagi apa cukup? Iya. Oke, jadi kaget banget ternyata ini buat Netflix. Ya bangga banget buat semuanya. Aku berharap sih semoga sinetron ataupun series ini sangat berhasil sampai ke depannya. Ada season 2, season 3, season 4 kayak film-film di luar ya nanti. Dan semoga cast juga di sini semuanya kita berhasil untuk memerankan setiap peran yang harus kita perankan. Amin. Itu aja. Oke, ini kalau jadi sebagai Joan ya, Iya, sebagai Joan. penjahat. Jangan dikasih tahu dong, nanti ketahuan kenapa-napanya. Oke, nextnya silakan. Mungkin juga nanti di spill dikit-dikit karakternya tuh seperti apa, namanya siapa gitu ya, biar teman-teman media juga lebih paham lagi. Ini sugar daddy aku. Sugar Daddy? Iya. Emang boleh? Silakan. Iya. Assalamualaikum Papanya warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama mengucapkan terima kasih buat MDTV, buat Pak Manut. Terima kasih Pak diajak kembali bekerja di MDTV. Pak Saiful, terima kasih kesempatannya. Pak Warid juga akhirnya bisa bekerja sama lagi dengan Bang Saiful. Sudah lama sekali sama beliau kerja dulu ya, udah beberapa tahun. Dan saya senang juga bisa bekerja sama dengan Aliando, dengan Rizal, Fadli, Kathy. Kualitas kita syuting di lokasi oke lah, sama Pak Saiful juga acting kita itu dijagain, ada guide-nya, jadi kita tidak asal acting, tidak asal membaca skenario, tapi acting kita benar-benar dijaga. Jadi alhamdulillah kualitas yang kita dapat juga cukup memuaskan. Semoga saja ini bisa menjadi hiburan, menjadi tontonan yang bermanfaat juga, hiburan buat kita, dan bisa sukses, bagus, dan surprise juga buat kita semua yang ada di sini. Karena awal kita untuk bisa bermain di MDTV aja tuh sudah cukup bangga gitu. Dan ini sekarang kita mendapatkan surprise bahwa tayangnya nggak cuma hanya di MDTV, jadi juga ada di Netflix. Jadi alhamdulillah, jadi ini suatu pengalaman buat saya pribadi dan juga teman-teman yang ada di sini. Begitu aja, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Adi Hirwandi sebagai Prasetyo. Selanjutnya ini challenge buat teman-teman semua, jawabnya harus singkat, padat, jelas gitu ya. Karena teman-teman media udah nggak sabar pengen nanya-nanya langsung. Silahkan. Nggak boleh nyontek juga sama sebelumnya. Tuh makin susah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya dengan Ivi Fadris. Sebelumnya saya berterima kasih, saya sudah lama vakum di dunia sinetron. Terima kasih Pak Manos, Saiful, Pak Wali, terima kasih sudah diberi kesempatan. Akhirnya saya main. Ini perdana saya main di MD. Saya di sini sebagai ayahnya Tristan. Karakternya cool, eccentric tapi tegas. Yes. Harapan saya sih untuk drama saya di sini, web series ini semoga bisa berlanjut sampai season berikutnya. Amin. Sekian. Apakah ada season selanjutnya, Bapak? Kita tunggu saja. Nanti selalu ada kejutan. Oke, selanjutnya kenalan dulu ya, nanti sebagai apa gitu ya. Halo semuanya, selamat sore. Sore. Perkenalkan, aku Kalista Alicia, berperan sebagai Keisha. Keisha sendiri di sini adalah teman sekelasnya Dini. Buat karakternya aku nggak bisa spill banyak-banyak sih, karena dari karakter Keisha sendiri dia adalah karakter yang berubah-ubah. Jadi nanti tinggal ditonton aja tiap episodenya di MDTV, MD Now, Netflix juga. Dan doain juga untuk kita supaya bisa sampai berseason-season. Karena setiap proses syutingnya kita penuh perjuangan, kita juga selalu mengedepankan buat karakter ini mau dibawa seperti apa. Dan kita juga syuting udah 6 bulan dan sampai sekarang juga masih jalan syuting. Dengan proses yang begitu panjang, kami semua berharap supaya diterima di masyarakat, disukai dan didukung juga ya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, ini mungkin karakternya kayak tadi kompor-kompor. Silakan. Halo semuanya, aku Caroline Olivia, berperan sebagai Maura. Sebelumnya terima kasih Pak Manos, Pak Saiful, dan Pak Warid telah diberi kesempatan untuk bergabung di Dini Gen Z. Dan aku juga sama, aku nggak bisa spill banyak soal sifat aku. Yang pasti Maura itu galak banget, dan aku tuh sahabat Dini, dan aku yang paling posesif akan persahabatan kita. Dan untuk kelanjutannya mungkin akan banyak surprise dari Dini Gen Z. Kalian bisa tunggu aja, kalian tonton setiap episode dan kalian dukung, dan semoga kalian bisa menerima Dini Gen Z di hati kalian. Terima kasih semuanya. Oke, teman-teman media sabar ya. Selanjutnya boleh lebih singkat lagi. Challenge-nya lebih singkat lagi jawabnya ya. Yang teman-teman media pertanyaan ditahan dulu, dikumpulin dulu, nanti ada kesempatannya. Silakan. Halo, perkenalkan aku Dewanti Anggaini. Di pernikahan Dini ini aku peran sebagai Kayla. Kayla ini sebagai gengannya Nina dan Keisha ini. Gengannya Nina ini selalu. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Boleh kenalan aja singkat nama siapa, sebagai apa ya? Satu-satu silakan, singkat aja. Setelah ini kita ke Q&A. Singkat aja namanya siapa, jadi siapa. Silakan. Hi everyone, selamat sore.
Siap menuju suaranya. Di sini saya berperan sebagai Rain. Dia itu sosoknya calm, cool, setia banget. Oke, nextnya silakan. Namanya sebagai siapa? Singkat saja. Halo semuanya, saya juga Gus Indra sebagai Boim. Sebagai Boim. Yes. Oke, selanjutnya. Halo semua, aku Asila Farina. Di sini aku berperan sebagai Ibu Carla yang pasti berurusan sama semua murid yang ada di sini. Oke, Ibu Carla. Hai, aku Rian Bakri sebagai Rian, salah satu temannya Rangga di sini. Temannya Rangga juga. Ini guru olahraga. Bener ya? Bukan. Oh, bukan. Saya masih murid. Oh, enggak masnya. Oh, saya. Guru silat. Oh, guru silat. Silakan nama sebagai siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Babab. Saya sebagai Pak Dayat, sebagai guru konseling, guru BK. Ya. Dan saya mau terima kasih buat Pak Saiful udah dimasukin ke proyek ini. Soalnya masuk MD susah, Pak. Susah ya. Casting dari MD di Kebon Sirih sampai sekarang baru masuk saya. Alhamdulillah, makasih. Terima kasih. Selanjutnya silakan. Halo teman-teman semua, selamat siang menuju sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Al-Bukhari, berperan sebagai Leo di sini. Sebagai Leo. Temannya Rangga juga. Oke, sekarang teman-teman media, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Boleh ke Bapak Manoj Punjabi, ke kreator atau ke Kes, silakan. Boleh angkat tangan. Oh, silakan. Kenalin dulu namanya siapa, dari media mana, bertanya ke siapa. Ya, selamat siang menjelang sore. Saya Ari dari Warta Kota, mau nanya ke Pak Manoj. Pertama, Pak Manoj ini seru banget ya bisa kolaborasi sama Netflix gitu. Sebuah OTT besar di dunia, tapi kalau kita ketahui banyak sekali Pak pembajakan gitu. Banyak sekali orang-orang yang punya member di OTT, mereka download, habis itu disebarluaskan gitu. Nah, pertanyaan saya, mungkin ada langkah dari MDTV nggak sih buat untuk mencegah pembajakan itu? Karena mungkin di OTT lain banyak series yang bersebaran di Telegram gitu Pak, misalkan gitu. Mungkin dari MD ada langkah pencegahannya nggak sih? Terima kasih. Jadi mencegah teman-teman yang mungkin suka baca, suka share di sosial media itu gimana Bapak dari MDTV? Ya. Ya, memang ini jadi jangkauan kita ya, itu salah satu, dan download ini bajakan ini sangat merugikan. Contohnya mau di Facebook, untuk perluas jangkauan kita, ngapain bajakin? Jadi ini problem sangat frustasi bagi kita, sangat frustasi. Jadi kalau Anda ada di sini ini bisa bantu kita ngoceh terus berisik masalah ini, mungkin pemerintah kita ini bisa bantu turun tangan. Itu aja sih dari saya, himbauan untuk bantu hentikan bajakan. Thank you. Baik, jadi teman-teman media gitu ya, teman-teman KWL juga atau teman-teman tamu undangan, silakan boleh bantuin share juga stop pembajakan gitu ya Bapak Manoj Punjabi ya. Oke, selanjutnya teman-teman media. Persiapan dari kalian itu sebelum adegan itu seperti apa, dan ada bantuan dari intimasi koordinatornya enggak? Sama untuk ada bantuan dari mana, maaf? Enggak, itu bukan adegan, itu adegan tumit tadi. Tumit doang, nggak ada yang lain. Tumit ketemu tumit, cuma tadi tumitnya berbulu Pak. Gak mau di-grading gitu lah. Itu tadi gagal fokus sih, Li. Itu gagal fokus. Nah, kalau misalkan bersih ya bukan lagi dong. Ada lagi? Klasifikasi usia untuk series ini seperti apa? Makasih. Klasifikasi usia? Iya. Penontonnya berarti? Oke, dari Ali dulu sama Rizal, silakan boleh. Dari kita pertama kali syuting, mungkin karena gue pernah melakukan adegan-adegan ini sebelumnya. Gak apa-apa, gue buka langsung sini. Jadi sebenarnya itu yang gue suka dari sinema gitu. Kadang gak harus beneran, cuman by frame gitu ya, udah cukup mewakilkan. Jadi itu Ali, dan terima kasih kepada Pak Saiful dan tim untuk kita bisa tanpa kita harus melakukan, tapi tetap kita tahu makna dari adegan tersebut gitu. Itu yang Ali suka gitu. Jangan bajakan beli ya, jangan bajakan. Jadi langsung nonton di MD untuk bisa lihat adegan tadi. Emang mau lihat banget adegan tadi? Gue besok bikin lagi nih. Maksudnya kalau gue bikin
Ya udah cukup ya. Ini Rizal udah nggak kita erotis soalnya, terlalu erotis jadinya. Jadi memang adegan itu sulit nggak sih Beb? Oh, coba diulang nanyanya gimana tadi? Diulang. Itu susah nggak sih Beb? Kalau itu kan pertama kali buat aku. Beda, kalau Ali kan berapa kali. Tapi itu nggak child grooming ya? Ya cuman behind the scene-nya pastinya kita ada rehearsalnya dulu. Ya balik lagi aku pertama kali jadi aku nggak tahu harus gimana dan ikutin apa yang disuruh lah dan ya jadi akhirnya. Jadi sebenarnya adegan Tumi tadi tuh itu begini doang. Kita cuma gini duduk. Percaya nggak sih? Ya percaya, percaya. Gitu doang. Ya nih, kalau mau tahu lebih nonton di MDTV sama Netflix. Ini karena saya juga pernah selalu ada sensor mandiri dari MD. Jadi saya selalu bilang sama diri saya apapun yang keluar dari LSF layak nonton nggak untuk umur anak saya, misalnya lagi umur waktu itu 10 tahun, 11 tahun, 13 tahun, 14 tahun. Saya selalu nanya hati nurani saya layak nonton nggak. Saya juga nggak mau kasih lihat sesuatu yang tidak layak. Terus anak orang boleh, pasti apa yang sesuai kami ikutin. Dan kadang kan zaman sekarang exposure masyarakat tuh lebih luas lagi. Mendingan kadang subjek kayak gini, kayak pernikahan dini Gen Z ini, kami harus informasikan, belajarkan masyarakat tentang apa dampaknya kalau kalian melakukan hal yang belum sesuai umur atau masih remaja atau masih sekolah, nanti dampaknya kayak apa. Jadi menurut saya kadang informasinya kita harus kasih liatin. Tadi kan diberikan contoh oleh Ali bahwa gimana Li? Gini Pak. Tuh, itu kan jadi kami tahulah yang creatorsnya kita juga tahu apa yang layak kami cerminkan. Kami buat contoh yang baik. Tapi saya udah nonton juga lumayan kepanjang berapa episode ini. Kami sama-sama edit, kami sama-sama jaga moral value-nya ada dari itu. Jadi mudah-mudahan saya harap LSF atau siapapun yang bisa lihat layaknya film ini, tontonannya gimana. Dan biasanya kalau apapun kami ada kekurangan, kami selalu sesuaikan juga aturannya. Ya. Baik, terima kasih Bapak dari Mas Hasan. Detik.com aman? Terjawab? Silahkan teman-teman media, masih ada kesempatan untuk bertanya lagi. Kami persilahkan. Silahkan. Kenalan dulu namanya siapa, dari media mana, bertanya ke siapa. Selamat sore, saya Supri dari Tanda Bintang. Pak Maros, pertanyaannya kemarin mungkin sempat dibocorin, mungkin lebih dipertegas. Apa sih Pak pesan yang ingin disampaikan dari film Pernikahan Gen Z ini? Terus pertanyaan kedua, kenapa Aliando? Terus pertanyaan ketiga, Aliando, apa yang membuat Aliando merasa tertarik atau tertantang untuk di film ini? Terima kasih. Baik, yang pertama tadi pesan yang disampaikan dari Pernikahan Dini Gen Z, Bapak. Ya, yang pertama pesannya yang tadi saya sampaikan bahwa ini tuh konsep remaja Gen Z, memang MD dari zaman bawang merah bawang putih yang remaja sampai sekarang. Jadi ini pernikahan dini ini IP yang sangat besar. Sudah berapa kali udah ada filmnya tahun 80-an, pernah ada sinetronnya, pernah ke streaming juga, dan ini remake berikutnya dari sini tanpa menggurui. Jadi menurut saya konsepnya menarik sekali, dan waktu kita bahas mau buat excited banget semuanya. Terus dari tim ada Ali, pertanyaan kedua jawabannya saya gampang sekali, kenapa tidak? Ya kan, kenapa tidak? Jadi ya wajib, cocok, semua keren, dan big cast, mengangkat seriesnya juga. Oke, selanjutnya Ali, tantangan sebagai Rangga. Oh, mic-nya dua tuh. Sulap. Silakan Ali.
Sekarang 2. Jadi saya kasih ke Mas Saiful. Enggak, Pak. Tadi tantangan memerankan Rangga, Ali. Ya, tantangan untuk bisa memerankan Rangga. Sama tadi ada 2 ya, tantangan Rangga sama kenapa mengambil proyek ini. Betul. Kalau misalkan memang kenapa harus tantangan untuk menjadi Rangga, pertama, gue nggak pernah ngambilin anak orang. Habis itu gue nggak apa-apa, ini emang seru kok, nggak apa-apa. Ini platform terbuka kita kan. Jadi gue bisa tahu gitu rasanya berdosa gitu loh, rasanya ini tuh gak baik. Sempat beberapa kali gue sebenarnya hancur hati gue ketika membaca skrip ini, ketika kayak shit, inilah yang harus ditonton gitu loh. Ini dampak yang baik untuk perlokusi untuk di Indonesia gitu, dan keren lah pokoknya. Nah, lalu kenapa mau mengambil project ini? Pertama, waktu pertama kali kita masih memang kosong, belum syuting, gue baca skripnya, gue tahu ini mau kemana, dan ini sangat bagus. Dan menurut gue, belum ada banyak aktor yang bisa memanfaatkan momen ini. Jadi gue lakukan itu sekarang di sini. Dan menurut gue kita sebelumnya itu sudah punya kreatif yang sangat mewah dan sangat hebat, yaitu yang ada di sekarang ini, ada Pak Manoj dan juga Pak Saiful. Dan ketika gue baca, memang kita alhamdulillah sekarang kita ada di Netflix. Kita nggak harus bikin film suspense, kita nggak harus bikin anomali films gitu loh, yang kayaknya harus ada adegan-adegan pembunuhan, adegan yang kayak gimana. Enggak, kita membuat drama remaja. Dan ini tantangan baru, dan ini challenge baru. Bisa nggak hanya dengan drama remaja kita membuat bagus? Itu adalah tantangan baru buat kita semua yang ada di sini. Dan alhamdulillah itu yang bikin gue mau menerima eksekusi yang ada di sini. Apalagi ada Pak Saiful dan diproduksi juga oleh Pak Manoj. Dan alhamdulillah sekarang kita semua pernikahan ini berada di Netflix dan MDTV. Tepuk tangan untuk Aliando, jawabannya selalu semangat, optimis juga. Jadi